Hai guys, jadi selamat datang di video Just Tip aku yang kedua. Jadi ini video jasa titip ya. Jadi ini kalau misalnya ada yang mau nitip-nitip pertanyaan gitu bisa. Terus aku jawab lah. Nah kali ini aku mendapat titipan pertanyaan dari teman aku lagi. Dan dia itu nitip pertanyaan tentang korban pembunuhan di kepolisian itu. Jadi ntar ya aku baca dulu. Oke, jadi teman aku nih nitip, kalau dia bilang gini, kalau gitu sekarang kita geser ke para ajudan. Gosipnya ada iri hati di antara para ajudan, antara squad lama dan squad baru. Karena si Brigadir J seperti dianak emaskan si bapak dan ibu. Bentar ya, kucing aku pengen keluar. Sampai mana tadi? Aduh, diperbudak kucing. Hidup aku diperbudak kucing. Oke. Nah, coba deh dikulik. Oh ya, katanya si Sambo bisa emosi seperti itu juga, katanya ada bisikan-bisikan dari para ajudan lama. Kira-kira memang ada sangkut pautnya nggak ini? Gitu. Oke, jadi aku aku pagi-pagi udah ngepoin orang. Ya aku belum meditasi pagi ya, karena habis membaca ini aku pasti akan membersihkan diri aku dengan meditasi. Aku udah mandi sih, aku udah mandi, udah wangi, tapi belum meditasi pagi, udah ngelakuin kayak begini karena aku biasanya akan membersihkan diri secara spiritual kalau habis ngebacain orang-orang seperti ini. Karena ya kan aura-aura kejahatan ya. Dulu pas aku bacain Tank Monida juga kan aura-auranya juga nggak enak gitu, karena ada orang yang setega itu ngambil apa ini, prince. Nah, kita prince full networker. Bener kan, networking urusannya kerjaan. Kalau aku jujur ya, tadi aku sebenarnya udah mengerjakan PR-ku. Jadi aku sebelum bikin video ini udah riset dikit duluan gitu, pengen tahu gitu, cari tahu si squad lama dan squad baru itu maksudnya apa. Aku itu kan bukan kepolisian ya, aku jadi kurang ngerti sama chain of command di kepolisian atau di tentara gitu. Kalau di polisi gitu kan ada chain of command, terus kayak mungkin ada pergantian kayak rotasi ajudan, mungkin pengertianku seperti itu. Tapi kan aku tadinya kan orang kantoran, terus aku jadi freelancer, terus sempet jadi aktris. Aku tidak mengerti gitu, jadi kayak kepolisian itu strukturnya gimana, terus sistem dia ganti antara ajudan dan squad lama dan squad baru itu maksudnya apa, itu aku sebenarnya kurang ngerti. Kalau menurut bayangan aku, si squad lama squad baru itu mungkin jadi gini, ada rotasi squad. Jadi ada misalnya 8 orang di awal, terus 8 orang di terus habis itu jadi gimana ya? Jadi misalnya dia punya ajudan di 8 nih. Terus ada yang di keep, ada yang dirotasi lagi. Nah, mungkin ajudan yang dulu yang ajudan lama itu enggak di keep, terus dirotasi, tapi mungkin si bapak dan si ibu minta kayak eksepsi itu apa ya, pengecualian supaya si Brigadir J itu bisa tetap stay kerja sama mereka misalnya, karena katanya dia kerja sama si bapak dan si ibu itu kan 2,5 tahun ya. Aku juga kurang ngerti sih kalau rotasinya tuh gimana. Kalau aku ngertinya gini, kalau diplomat di kedutaan gitu itu kan biasanya rotasinya 4 tahun ya. Jadi si dubesnya itu ganti tiap 4 tahun gitu kan. Kalau kepolisian di ajudan itu aku jujur aja nggak ngerti ya. Tapi bayangan aku di sini ada hubungannya sama kenaikan jabatan, terus ada promosi gitu. Karena yang aku tangkep memang rasa-rasa iri-irinya itu soal keterampilan, dan aku juga nggak heran sih kalau itu sampai terjadi. Ya namanya orang iri soal keterampilan itu ada di mana aja. Walaupun jujur aja ya, sesuai aku ngebaca ini sesuai kapasitas aku aja ya. Jadi seperti kita tahu misalnya ya, kalau di kantor gitu kan, kalau di kantor orang tuh bisa iri sama keterampilan orang, misalnya dia tuh lebih cekatan, lebih cepet kalau kerja. Atau kalau misalnya aktris gitu, misalnya dia tuh kemampuan berbahasa asingnya tuh lebih lancar dari yang lain gitu, jadi dia bisa lebih cepat go internasional karena dia bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis misalnya gitu. Atau kalau freelance gitu, misalnya dia tuh kayak punya sistem kerja yang
memungkinkan dia untuk bekerja lebih cepat dari freelancer-freelancer lain, sehingga klien-klien tuh semua ke dia gitu kan. Itu wajar sih gitu. Tapi ada juga menurut aku, pengalaman aku kerja di kantor ya, dan ini juga yang bikin aku kapok kerja di kantor, dan aku nggak tahu ini berlaku juga di kepolisian atau enggak. Tapi ini sambil kita shuffle ya, karena aku sambil ngomong begini nih kan aku narik energinya masuk masuk ke lingkungan kita kan. Jadi kalau misalnya di lingkungan kantor tuh misalnya pasti ada aja. Kalau kamu pernah kerja di kantor, kamu pasti akan ngerti bahwa ada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia tidak kompeten, tapi kok bisa dapat jabatan gitu kan. Dan dia tuh selama ini mungkin dia naik jabatannya itu karena dia pinter ngambil hati si ya. Belum udah keluar kartu pencuri. Aduh susah. Pada lagi bahas ajudan. Jadi kayak misalnya dia tuh pinter ngambil hati si bos gitu, dia pinter ngejilat gitu kan. Dan orang-orang seperti ini dalam pengalaman aku kan udah berapa kali ya kerja di lingkungan kantor. Orang-orang seperti ini itu biasanya dia tuh jadi bully kalau di kantor. Serius, mereka tuh literally jadi bully, dan mereka suka menekan karyawan-karyawan lain yang kerjanya tuh bener gitu, yang kerjanya tuh murni performance. Jadi performa dia itu adalah satu-satunya hal yang dia jual gitu. Jadi dia tuh nggak pernah yang namanya ngejilat, dia nggak pernah yang namanya kayak sok-sok deket-deketin terus menghasut gitu. Enggak, dia tuh kayak dia dateng, dia menunjukkan performa, dia lakukan apa yang disuruh, dan bosnya puas gitu. Nah, kenapa ada orang-orang yang suka menghasut-hasut, terus suka ada yang menjilat-jilat bos gitu? Apa mereka itu mungkin dari segi keterampilan, kemampuan itu apa ya? Tadi aku lihat di coba deh kalian Google cari di YouTube, kata-kata kuncinya adalah kalau nggak salah FS, tapi nama lengkap ya, bukan inisial, FS ajudan squad lama gitu. Nanti kalian akan nemu beberapa video, dan di situ dijelasin sih kalau misalnya si almarhum mendiang si korban gitu ya, si brigadir J ini memang dia tuh punya kemampuan dan skill yang lebih dari ajudan-ajudan lainnya. Nah, aku kan tidak tahu ya kalau misalnya dalam kepolisian itu seperti apa. Aku kan cuman orang kantoran dan freelancer dan aktris gitu. Jadi aku cuman bisa cerita dari pengalaman aku yang aku tahu, tapi aku bisa ngebayangin sih orang yang tidak kompeten terus dia merasa terancam dengan orang yang kompeten. Terus yang orang yang tidak kompeten itu dia hanya bergantung sama kemampuan dia untuk menjilat gitu kan. Terus ketika orang itu mulai keterlaluan pinternya atau keterlaluan keterampilannya atau keterlaluan skillnya gitu, dia ya pasti ke-trigger gitu loh. Ini kita pengen tahu sebenarnya tuh masalahnya apa. Ini monk, nun, damsel. Aneh ya kartu-kartu yang keluar. Messiah, serving humanity with humility, exaggerate belief that you are the only means through which a cause can succeed. Oke, jadi aku melihat memang mendiang Brigadir J ini memang dia dari segi performa memang mantep gitu. Jadi di reading sebelumnya Awan sempat bilang sepertinya dia tuh kayak diiming-imingi sama si FS, kamu kalau mau sama aku, kalau kamu mau nurut gitu, aku kasih kenaikan jabatan. Kalau kamu enggak nurut gitu, kamu akan aku persulit karir kamu gitu. Nah, di sini aku melihat bahwa tanpa itu pun, tanpa anak emasan lah, kita anggap dia bukan anak emas ya. Si bapak dan si ibu itu memang tergantung sama si kemampuannya. Mungkin dia pintar, mungkin dia cerdas, mungkin dia rajin, aku nggak tahu. Tapi kalau yang namanya pekerja yang baik, entah freelancer, entah polisi, entah orang kantoran, entah aktris, orang itu tidak bisa berpaling gitu ke yang lain, karena dia udah merasa cocok banget sama orang ini, dan dia tuh kayak ngerasa nggak ada yang bisa gantiin dia. Coba ya misalnya contoh gini deh, kayak contoh Johnny Depp aja deh. Contoh Johnny Depp, kalian bayangin nggak sih kayak orang lain mainin karakter Jack Sparrow selain Johnny Depp?
Jadi Johnny Depp itu sebagai aktor itu tidak bisa tergantikan. Nah seperti itu juga si Brigadir J ini, dia adalah orang yang tidak bisa tergantikan. Entah, aku nggak ngerti ya kalau di kepolisian apa yang bisa membuat orang tidak tergantikan seperti itu gitu. Tapi ya begitulah. Exorcist, Fool, freeing yourself and others of destructive impulses, face the fearing your own demons, fearlessly revealing emotion, helping people laugh at the absurdity and hypocrisy, using humor to wound rather to liberate, denial of your emotional truth. There's understanding the nature of healthy romance inspires you to rely on yourself. Tunggu. Ini lebih ada hubungannya sama ini ya. Ini lebih ada hubungannya sama Jadi gini guys, si Brigadir J ini dianggap sama, jadi gini, kalian tahu kan bapak sama ibu itu dia ada bisnis gelap kan, kalian tahu kan, yang bisnis judi online, yang bisnis narkoba, yang jadi backingannya Nikita ini Nikita itu gitu kan. Jadi ada segala macam, terus katanya ada duit 1M atau 1T gitu di rumah pribadinya, bukan rumah dinas gitu kan. Jadi si bapak dan ibu ini mereka kan punya, si ibu kan cuman istri gitu, mungkin dia tidak aktif dalam bisnis gelap si bapak. Jadi sepertinya si bapak ini kan ada kaitannya sama mafia judi online segala macam itu. Nah si squad lama ini dia tuh ngebet banget pengen diajakin atau dikasih tahu atau dipercaya untuk tahu seluk-beluknya si bisnis gelap itu, karena dia bercita-cita suatu hari nanti dia tuh pengen dipercaya untuk megang bisnis gelap itu, jadi backingan bisnis gelap. Nah si bapak itu lebih memilih untuk mempercayakan rahasia-rahasia dia ke si korban gitu. Jadi gini loh, aku melihatnya jadi sistem di rumahnya si tuh kan slave. Tapi begitu kamu sudah dipercaya untuk tahu rahasia ini apa tuh rahasia. Nah si Brigadir J ini kayaknya dia tidak nyaman. Dia itu tidak nyaman dengan bisnis gelap itu sebenarnya. Jadi gini, kita ulangin lagi ya. Jadi bukan ulangin ya. Tadi aku sebenarnya cuman masalahnya belum selesai ngomong. Jadi gini, sepertinya di rumahnya si FS ini ada kayak semacam sistem gitu. Jadi dia tuh mempekerjakan ajudan berapa orang gitu, dan dia akan kayak meraba-raba siapa sih yang kira-kira bisa dipercaya gitu, siapa sih yang kira-kira bakal mengkhianati dia dengan misalnya ngadu ke orang atau gimana gitu kan, siapa yang bisa diajak sebagai keluarga. Biasanya kan kalau mafia Itali kan dia kan kayak udah nganggep saling menganggap masing-masing satu sama lain itu seperti keluarga gitu kan. Nah si Ferdy Sambo ini mungkin dia itu sebelum ngasih akses ke dunia gelap atau kayak underbelly-nya itu, underworld-nya itu, dia tuh kayak harus meraba-raba dulu siapa kira-kira yang punya potensi untuk dikasih tahu, diajak gitu. Jadi sepertinya kalau kamu jadi ajudannya Ferdy Sambo, tidak otomatis kamu akan tahu segala seluk-beluk. Sorry, aku minum kopi dulu. Manusia perlu kopi. Kamu itu tidak langsung dikasih akses ke permafiaan ini gitu kan, kamu tidak otomatis dikasih akses gitu kan. Kamu juga kalau misalnya dalam pertemanan gitu, misalnya kamu ada satu grup nih ya, terus ada 3 orang, misalnya ada grup 10 orang nih ya, kamu punya temen cewek semua misalnya, tapi ada 3 orang yang deket banget gitu. Nah ketika yang satu punya pacar baru, yang 3 ini tahu duluan, nah yang 7 lagi taunya belakangan kalau misalnya udah official gitu. Kayak orang hamil aja, orang hamil kan nggak boleh kan cerita-cerita dulu, cerita-cerita kalau dia hamil, karena kan
takutnya ada yang iri, terus ada yang dengki, terus ada yang ngedoain yang negatif gitu. Jadi biasanya orang kalau hamil diem-diem dulu, terus apa tuh namanya, nanti kalau udah berapa bulan dia baru cerita-cerita ke teman-teman yang lain. Nah mungkin sebelum berapa bulannya itu dia udah cerita ke 3 temennya ini. Nah nanti yang lainnya tuh kayak cuman tahu permukaannya aja lah, tapi kayak dalamannya tuh dia nggak tahu. Atau mungkin gini, misalnya kamu sekelompok ada 10 orang nih, cewek semua. Terus ada satu teman kamu yang dia cekcok sama pasangannya terus mau cerai gitu kan. Ceritanya nih mungkin yang 10 lagi yang 7 lagi cuman tahu, oh dia mau cerai, katanya suaminya selingkuh gitu kan, suaminya nggak bisa setia. Tapi yang tahu gitu semua detail-detailnya, seluk-beluknya, kapan dia selingkuh, gimana ketahuannya dia selingkuh, dia taunya tuh si laki ini bawa si cewek ke hotel liburan, terus berapa yang ditransfer ke si cewek selingkuhannya itu cuman 3 orang ini. Jadi kayak ada inner circle-nya gitu loh guys. Jadi kayak ya inner circle lah, kalian tahu kan, kayak misalnya gini, ini misalnya FS gitu kan, ini inner circle-nya dia misalnya ada 7 orang gitu dan keluarga. Terus di sini tuh kayak keluarnya lagi gitu. Jadi kayak mungkin ini kolega-kolega kerjanya dia yang cuman kenalan, kurang deket. Nah, ini kayak teman-teman deketnya dia sama keluarga sama ajudannya itu seperti di sini. Jadi misalnya si J itu salah satu ajudan yang dipercaya untuk lebih tahu gitu tentang seluk-beluk si dunia gelapnya si FS ini. Nah, ajudan squad lamanya itu ada di sini. Jadi dia tuh kayak merasa tidak diberi akses, dia nggak tahu seluk-beluknya, nggak diajarin cara ngehandle-nya, dia nggak dikenalin sama bos-bos mafianya gitu. Padahal mungkin si squad lama ini dia tuh cita-citanya tuh kayak pengen jadi kayak FS gitu loh. Dia tuh kayak pengen jadi polisi yang korup gitu. Dia tuh kayak pengennya tuh dia tuh suatu hari nanti dia pengen jadi backingan mafia gitu kan, jadi backingan judi online, jadi backingan narkoba gitu. Terus jadi kayak dia tuh kayak nggak dikasih tahu rahasianya, terus dia tuh kayak ngiri gitu, kok si J semuanya dikasih tahu gitu, dikasih akses gitu. Nah mungkin si J itu sebenarnya aku melihat dia tuh kayak terpaksa gitu sih nanggepinnya gitu. Jadi kayak si FS itu kayak melihat, wah ada potensi nih si J gitu, orangnya karismatik, orangnya tuh pinter ngomong, orangnya tuh kayak pinter lah ngambil hati orang, orangnya tuh likable, gampang disukain orang. Apa gue ajakin ya untuk main sama mafia-mafia ini. Tapi si J itu sepertinya dia ya gimana ya, diajakin bosnya masa nolak gitu. Walaupun hati nurani dia tuh nggak srek gitu kan. Aku melihatnya sih dia nggak srek ya. Tuh dia tidak srek. Tuh child servant tuh kan, dia tuh hanya melayani bosnya aja sih kalau aku ngeliat gitu. Nah ini adik, ini masalah masalah narkoba itu. Jadi dia memang diajakin sama si FS untuk jadi orang dalam di dalam kehidupannya si FS gitu. Nah mungkin gitu kan, aku bilang tadi kan si squad itu mungkin ada rotasi dan ada mutasi gitu kan. Nah mungkin squad lama ini dikeluarin, diganti squad baru gitu kan, tapi si J tetap di situ. Itu kayaknya ada kemungkinan seperti itu. Dan mungkin squad lamanya juga udah nggak kerja di rumah FS gitu, tapi ya irinya itu tetap ada gitu. Jadi itu apa ini, Avenger sama victim. Iya sih, aku merasa sebenarnya si korban, jadi Brigadir J itu sebenarnya dia tidak serak sama hidup-hidup yang gelap-gelap yang mafia-mafia judi ini sih. Oke, jadi sebenarnya ya squad lama squad baru itu bedanya apa sih gitu. Aku pengen tahu squad lama versus squad baru. Kita pakai kartu 4-4 aja deh. Kita pakai formasi 4-4. Squad lama versus squad baru. Oke. Squad lama. Iya sih, squad lama ini cukup militan. Dia tuh pengen banget masuk ke dunia gelapnya si FS. Dia tuh siap menyimpan semua rahasia dan dia tuh egonya sangat terluka ketika tidak diajakin sama si FS untuk ikut-ikutan. Squad baru ini masih polos dan idealis.
dia tuh masih nggak ngerti ya. Dia tuh sebenarnya squad baru ini tipikal orangnya, dia tuh cuman dia tuh emang ya, dia tuh squad baru ini cukup matre, dia tuh pengen hidup enak juga, tapi sebenarnya dia tuh enggak seambisius yang ini gitu. Yang namanya tuh kan, dua-duanya tuh kayak terkungkung sama cita-citanya sendiri gitu. Jadi squad lama, yang namanya squad itu kan pasti auranya beda-beda kan, karena kan rasanya kayak cita rasanya tuh beda gitu kan. Misalnya kamu pindah kantor gitu kan, kultur kantornya pun nggak akan sama kan. Jadi bisa aja di kantor lama itu kulturnya tuh keluargaan, terus semua orang saling ramah, terus suka jalan bareng. Mungkin di kantor baru tidak seperti itu. Mungkin di kantor baru itu sangat profesional. Orang datang ke kantor ya untuk kerja gitu. Di luar kantor nanti pulang nggak ada tuh main ke GI rame-rame, makan ramen bareng-bareng tuh nggak ada gitu. Tapi di kantor lama mungkin seperti itu gitu kan. Mungkin di kantor lama gitu kalian tuh suka saling curhat soal kehidupan pribadi. Di kantor baru mungkin tidak seperti itu. Mungkin di kantor baru itu orang cuman datang kerja pulang, ya kalau mau bergaul lah sama teman-teman SMP, SMA, kuliah di WA group gitu sepertinya, atau arisan gitu kan. Gitu. Jadi memang kepribadian itu lain banget. Nah, squad lama itu dia tuh orang-orangnya itu dia tuh sangat ingin masuk ke dunia gelapnya si FS gitu. Jadi dia tuh pengen banget ikut andil dalam si perjudian online, si narkoba, si jadi backingan artis gitu atau seleb gitu kan. Dia tuh pengen gitu ikut-ikutan di kehidupan yang itu, karena itu kan terkait dengan kehidupan gemerlap gitu kan. Itu kan dugem gitu kan. Terus itu juga glamor, terus banyak duitnya gitu. Nah, dia tuh pengen banget, dia tuh ngebet banget pengen masuk ke dunia itu. Ketika dia dimutasi atau dirotasi tanpa pernah diajakin masuk ke situ, ego dia sangat terluka. Nah, yang squad baru ini anak-anak kecil gitulah, pokoknya kayak masih polos gitu kan, masih idealis gitu kan. Dan dia tuh kayak dari segi gaji memang belum pada puas gitu, dan mereka suatu hari itu cita-citanya juga seperti Bapak FS gitu kan. Mereka gue pengen punya rumah pribadi sama dikasih rumah dinas seperti ini juga gitu. Tapi dari segi moral mereka nggak serak dengan seperti itu gitu. Jadi kayak squad barunya tuh antara pengen duitnya tapi juga nggak apa ya, nggak serak sama lack of moralsnya. Jadi kayak dia tuh nggak serak dengan tidak adanya moral dalam pekerjaan ini gitu. Jadi itulah bedanya squad lama dengan squad baru. Oke, jadi kita beresin dulu karena aku lama-lama pusing karena berantakan sekali gitu. Habis ini kita akan lihat, jadi itu bedanya squad lama squad baru. Masalahnya apa sih yang diiriin, kita udah tahu ya. Masalahnya tuh kayak dunia gelapnya itu. Dan aku ironisnya ya, aku melihat si J ini sebenarnya dia pengen jadi polisi yang lurus-lurus aja gitu loh. Ngerti gak sih? Dia tuh bener-bener tuh dia cuma melayani bosnya yang kerja sama orang-orang narkoba, dan dia tuh hatinya berontak gitu. Terus kayak dia tuh ikut-ikutan si FS dalam hal perjudian segala macam itu. Dia tuh merasa terpaksa, makanya mungkin dia pengen ngadu gitu kan, kayak jadi semacam whistleblower. Nah, itu juga aku baru ngeliat 2332 sama 2333. Jadi aku di situ kan ada mirroring ya, ada pencerminan dalam angka di HP aku tadi. Nah, itu secara numerologis itu bisa berarti bahwa si FS ini melihat potensi dari dari Brigadir J ini. Mungkin dia melihat bahwa Brigadir J ini mengingatkan dia akan dirinya di masa lalu. Jadi kalau kalian ngelihat di video Just Tip aku yang pertama, itu kan aku jelasin ya, si Sambo itu dulunya idealis loh. Dia tuh dulunya orang baik-baik. Si Ibu PC juga pun begitu. Dia ibu yang baik-baik juga. Cuman karena harta tahta wanita, mereka tuh jadi apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak dia corrupted gitu loh. Dia tuh kayak moralnya tuh jadi bejat karena keseringan kelamaan bergaul sama yang orang-orang di mafia itu. Jadi
aslinya mereka lahir baik kok. Mereka tuh bukan psikopat, mungkin sosiopat karena lingkungan. Tapi kalau kalau lahir jahat tuh enggak gitu loh. Jadi mungkin si Sambo ini dia seperti melihat dalam Brigadir J, oh dulu gue tuh idealis kayak begini, terus dia kayak kayak apa ya, mungkin secara bawah sadar dia tuh kayak melihat dirinya sendiri di situ gitu. Tapi apa ya, mungkin karena dia kecewa sama dirinya sendiri. Kan kita nggak tahu ya psikologi manusia, kelakuannya kan aneh-aneh ya kita sebagai manusia. Jadi mungkin dia melihat melihat si J masih idealis gitu, pengen dia kotorin, pengen dia bikin kayak dirinya sendiri, aku nggak tahu gitu kan. Jadi itulah. Jadi sebenarnya mungkin bukan dari segi keterampilan aja, tapi mungkin ada hal-hal seperti itu juga gitu loh. Jadi ada yang iri karena ada yang dipercaya untuk mengetahui lebih, terus diajakin ke hal-hal seperti itu, terus yang lainnya nggak diajakin itu loh. Dia dengkinya tuh di situ. Ini apa? Tadi mau jatuh. Oke. Gimana hubungan korban dengan squad lama ya? Aku pengen tahu gimana hubungan korban dengan apa ini? King of Wands. Iya, di sini ada satu orang di squad lama yang egonya tuh besar sekali. Nah, kayaknya ini yang dibilang sering menghasut-hasut si FS. Ini si penghasut utamanya, tapi ini oke. Ini mau keluar. Kerja. Si korban itu dia tuh cuma pengen kerja. Dia tuh cuma pengen jadi perwira yang baik. Lihat nih. Ini aja kayak seragam akpol atau akmil gitu gak sih? Ya gak sih, nih laki, ya gak sih? Dia tuh kayak pengen, dia tuh kayak murni pengen kerja aja gitu. Tapi dia tuh dibikin, ini kan keluarnya dalam keadaan terbalik ya. Jadi dia tuh awalnya tuh pengen kerja, tapi tidak bisa fokus kerja karena si squad lama ini. Nah, squad lama ini dia tuh kayak pengen harta tahta wanitanya itu doang. Ini kan Six of Wands ya. Jadi dia tuh kayak pengen hal-hal yang mewah-mewah gitu kan. Dia tuh kayak pengen hal-hal yang kinclong-kinclong, terus kayak dugem-dugem dan glamor-glamor. Dan egonya dia tuh gede banget. Dia tuh ini orang kalau misalnya sampai dikasih akses ke permafiaan itu, dia itu bisa gila kuasa. Kalau kalian pikir FS gila kuasa, orang ini akan lebih parah lagi. Mungkin karena itu juga si FS tidak memberi akses squad lama ke bisnis gelapnya, karena dia tahu orang ini ngelunjaknya bakal cepet. Itu sih yang aku lihat. Si FS itu nggak ngajakin yang menghasut-hasut ini terlalu sejauh yang dia ajakin si J, karena dia tahu si J ini orangnya humble. Tadi kan keluar kartu-kartu humble ya. Jadi kartu-kartu humble tuh keluar terus untuk si J, victim, healer. Mana sih tadi ada yang humble banget kok. Nih, Messiah, serving humanity with humility. Jadi si FS itu seperti melihat ada kerendahan hati dari si korban gitu. Jadi korban itu orangnya lebih bisa mengontrol emosi gitu. Nah, ini orang ini kalau si FS ini mungkin ngelihat, wah ini bahaya nih gitu, si ajudan yang sering menghasut si FS. Ini orang kalau sampai dikasih kuasa gitu, dia bisa out of control, kehilangan kontrol. Oke. Nah, sebenarnya aku ngelihat ya si squad lama ini, walaupun jadi gini, mungkin ada awalnya squad lama ini dia tuh kayak sering ngejilat ke si J juga, karena harapan dia kalau FS tidak bisa langsung ngajakin dia sedalam itu. Suatu hari kalau dia baik-baikin si J akan bisa ini apa tuh ngajakin dia gitu. Jadi kayak apa ya, kayak semacam MLM gitu kali ya. Dia tuh ngarepinnya tuh kayak suatu hari kalau dia bisa jaga hubungan baik dengan si J akan ngajakin ke arah situ gitu. Tapi si J kan tidak srek ya. Jadi dia juga membatasi gitu, karena dia juga nggak pengen gitu terlalu terlibat. Si J tuh sebenarnya kayak nyuekin gitu loh. Si J tuh kayak nyuekin ini ya. Ini aku sering melihat kartu ini sebagai ini, lihat deh. Jadi si ini orang nggak mau dideketin.
ini pihak ini dia tuh kayak pengen ngedeketin si ini, kayak mau PDKT-in si ini. Seperti aku bilang tadi kan, ini sering baik-baikin si J dengan harapan suatu hari nanti si J akan ngajakin dia ke dunia-dunia gelap itu. Nah, kamu lihat ya, nih orang lihat ke orang ini bilang jangan dong, jangan, gue males sama lu gitu kan. Tapi orang ini bahkan tidak melihat mukanya si ini, dia melihat ke arah belakangnya si cewek ini, sepertinya dia tuh mengincar sesuatu yang di belakangnya cewek ini. Jadi aku tuh melihatnya gini, si J itu males dideketin sama si squad lama. Squad lama itu kayak SKSD sama dia karena pengen diajakin ke dunia gelap yang dia masuki bersama si FS itu. Oke, apalagi yang bisa kita cari? Kayaknya mungkin karena si tuh kan dia tuh nyari tahta banget guys. Si pihak si squad lama itu nyari tahta banget. Nah si FS itu benar-benar nggak serak ya. FS si korban si Brigadir J itu emang udah nggak serak dan dia tuh nggak mau gitu loh, dia nggak mau punya hubungan sama squad lama gitu loh. Dia tuh kayak diramah-ramahin juga nggak mempan karena dia juga nggak serak gitu kan. Nah dia tuh kayak oke. Dan ketika dia tuh nggak bisa diramah-ramahin, dibaik-baikin nggak mempan, akhirnya si pihak squad lama ini mulailah mengancam. Yang kata si Vera, kata si ceweknya J itu kan dia mulai tuh, dan dia mulai berbuat karena dia udah ngerasa nggak bisa dapat akses lagi. Akhirnya diancam karena iri. Jadi awalnya gini loh, kalian tahu nggak sih kalau di bahasa Inggris itu, nah kan dia tidak bisa mendapatkan permulaan baru yang dia inginkan. Si pihak squad lama itu dia tidak bisa mendapatkan permulaan baru yang dia inginkan. Yang dia ngebet banget pengen masuk ke lingkungan ini tuh, dia tuh nggak bisa masuk karena si J pun nggak serk ada di situ. Gimana dia mau ngajakin kan? Ya kan, dia mana mau gitu kan. Tuh dia tuh ngincer uang banget. Ini kan Ten of Pentacles ya, ini 10 Pentacles 1, 2, 3, 4. Ini artinya tuh kayak kekayaan yang luar biasa gitu kan. Tuh dia tuh nggak bisa move on walaupun ini udah squad lama dan harusnya dia udah dirotasi atau udah dimutasi. Dia tuh nggak bisa move on dari kehidupannya si Sambo. Nah ini biasanya ini kalau King of Swords itu kan orang militer, orang polisi, orang apa ya, orang yang kerja di bidang iptek. Tapi ini kalau keluarnya dalam keadaan terbalik gitu, misalnya insinyur segala macam, tapi kalau dalam keadaan terbalik dia keluarnya tuh sebagai orang militer atau kepolisian atau penegak hukum yang korup. Ini juga bisa lawyer sih. Tapi ini semuanya tuh kayak intinya sih semua tuh rebutan pengen. Kalian tahu nggak sih kalau aku kan sering mempelajari kayak lakon-lakon Shakespeare gitu kan. Ya aktris kan memang wajib kan tahu kayak begitu. Jadi ada satu lakon Shakespeare yang namanya King Lear. Terus itu Raja Lear. Terus itu tuh intinya tuh kayak si raja ini dia tuh gampang banget terhasut sama siapa aja yang menjilat sama dia gitu. Jadi kadang-kadang si penghasut ini memang ini sih, dia tuh memang berhasil menghasut si FS. Tapi FS tetap melihat potensinya dia itu kalau dikasih kekuasaan dia ngelunjaknya cepet. Nah orang kalau misalnya dikasih akses ke dunia gelap seperti itu dan dia cepet emosi, tidak bisa menjaga emosi, tidak bisa detach, terus egonya cepet kesentil gitu, itu kan bahaya guys. Bahaya kan dunia seperti itu, tapi orangnya nggak oke lah. Kalau misalnya namanya mafia itu kan pasti dia kayak apa ya, parah gitu loh hidupnya, dikit-dikit bunuhin orang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian jadi mafia, kalau misalnya kalian orang yang gegabah, dikit-dikit marah, tidak bisa menjaga emosi, ya kalian gak akan bertahan lama gitu loh sebagai orang yang hidup di dunia itu gitu. Kalian tuh harus bisa kayak sabar gitu, terus kayak enggak cepet marah gitu. Tapi nanti begitu apa sih istilahnya kalau di bahasa Inggris ada saying, stay silent until it's time to say checkmate. Jadi berdiamlah, jangan mengatakan apapun sampai saatnya kamu bilang skakmat. Itu. Jadi kalau kamu mau sukses di dunia pergelapan begitu, kalian tuh harus seperti itu. Kalian tuh harus sabar gitu. Kalian tuh nggak bisa gegabah kayak misalnya disentil dikit langsung nonjok gitu, nggak bisa gitu. Jadi
tapi sekalinya marah ya kayak Sambo gini. Mungkin si FS ini udah ngeliat kekesalan dikit, kok si J ini seperti tidak srek ya di dunia ini, kok dia kayaknya pengen ngeblaber ya, mau ngebocorin rahasia ya karena dia merasa tidak srek atau gimana, atau karena dia pengen nikah. Nah akhirnya begitu dia apa ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu snap gitu, misalnya dia kehilangan kesabarannya, udah ngelewatin batas, akhirnya dibunuh lah gitu kok si korban gitu, seperti dalam kasus Brigadir J ini. Tapi kalau misalnya dikit-dikit nonjok gitu nggak bisa gitu loh. Kayak orang ini, si squad lama ini tipe orang yang dia tuh arogansinya dia tuh tinggi gitu. Jadi dia tuh arogansi seragamnya tuh tinggi. Jadi dia tuh yang dikit-dikit petantang-petanteng gitu, biasanya kayak gitu. Nah si J ini tidak seperti itu. Ya kalian bisa lihat lah muka-mukanya dia, kayak yang video-videonya dia yang dia nangis di funeral di pemakaman kakeknya. Terus dia juga sama ceweknya juga lembut gitu kan, baik sama si Vera. Kalian bisa lah lihat kalau si J ini nggak ada gitu loh arogansi seragam. Nah ini tipikal orang berseragam yang punya arogansi gitu. Jadi kayak si FS ini mungkin ngelihat ini bakal bahaya kalau dikasih terlalu banyak kuasa di dunia gelap gitu. Nah ya sih, aku ngelihat si J ini dia lama-lama nggak tahan, terus dia kayak mau jadi whistleblower gitu sih memang. Karena dia juga nggak ngarepin gitu loh masa depan di dunia gelap ini. Walaupun itu bisa menjanjikan dia sangat banyak uang, dia tuh udah siap move on gitu. Dan dia ini, kartu lovers ini selalu keluar dalam keadaan terbalik. Dia memang nggak mau gitu, emoh gitu loh sama dunia ini. Jadi itulah, kalau iri soal skill kayaknya bukan ya, tapi iri karena kepercayaan. Karena si J ini dikasih akses ke dunia yang dia impikan, pengen dia masukin itu. Jadi semoga ini bisa mengobati rasa kepo kamu ya. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan yang pengen kalian titipin, silakan komen, nanti aku bikinin video just tip lagi. Oke? Makasih banyak udah nonton. Kalau aku ada yang salah ngomong, kalau misalnya aku salah fakta atau tidak sesuai dengan fakta di luar sana, tolong dilurusin ya, karena ini namanya juga ini kartu tarot gitu kan. Ini kan bukan barang bukti yang bisa dipakai di ranah hukum gitu. Jadi kalau misalnya aku salah atau salah ngerti, karena aku juga kurang ngerti ya soal dunia kepolisian gitu, jadi tolong dibenerin. Oke, makasih udah nonton, bye.